Pak Pardi, kalau yang non-muslim gimana Pak? Kalau dia ingin mensertifikasi halalnya? Boleh. Sama Bisa, saja. Misalkan pencucian telur. Telur ini banyak digaung-gaung, tidak perlu dicuci. Kalau dicuci nanti bakterinya masuk. Yang ngomong siapa? Kita ngomongnya lain karena kita berdasarkan syariat. Dan kita sebagai muslim meyakini syariat lebih kita yakini kebenarannya ketimbang yang tidak berlandaskan syariat. Dan kalau untuk lolos auditor ini kira-kira ada berapa Pak? Jadi batuk saya. jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan minum Pak. Alhamdulillah. Dicoba dulu kopi jadi kopi. Enak Pak ya. Alhamdulillah. Insya Allah halal Pak. Ini halal, kopinya ditumbuk sendiri, diambil dari kebun sendiri, dijemur sendiri, di roasting sendiri, dan digiling Pak, dihaluskan sendiri, diseduh sendiri dengan air panas, dan ini halal. Saya kira saya tidak perlu sertifikasi halal untuk hal seperti ini Pak Pardi. Air putih harus pakai sertifikasi halal. Air putih loh Pak Pardi. Ya. Kopi harus sertifikasi halal. Saya jualan tempe harus sertifikasi halal. Ngerepotin Pak. Iya. Dulu nggak ada sertifikasi halal. Kenapa sekarang harus ada sertifikasi halal? Sama Pak Pardi, teman saya auditor LP POM MUI. Apa kabar Pak Pardi? Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Auditor kegiatan auditor di Kota Palembang? Alhamdulillah lancar. Ya. Kemudian di tahun ini makin banyak yang mau melakukan sertifikat halal di LP POM MUI Provinsi Sumatera Selatan, karena memang nanti di tahun 2024 itu diwajibkan semua, mau perusahaan besar sampai UMKM, IKM juga wajib sertifikasi halal MUI. Ya betul. Berarti kalau wajib ada sanksinya, ada undang-undangnya Pak? Ada sanksinya, ada undang-undangnya. Silakan baca sendiri undang-undangnya di websitenya BPJPH, mungkin di Kementerian Agama. Sekarang di searching di Google ya, banyak gitu. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 2019 tentang sistem jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 75 2019 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya. Iya. Kelihatan cerdasnya Pak ya? Cerdas ya? Kelihatan ya? Orang makin cerdas kalau pakai Google. Padahal baru semalam saya dapat dari Google ya. Jangan sampai saya sekalah dengan Pak Pardi ngomong soal ini. Karena ada payung hukumnya, undang-undang. Ada payung hukumnya, jadi bukan hanya asal audit. Ya. Kenapa harus halal Pak? Harus ada label sertifikasi halal. Jadi begini, kita itu khususnya umat muslim ya harus wajib makan dan minum yang halal, juga yang dipakai. Sepakat. Ya. Kalau tidak halal maka doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 40 hari 40 malam. Perlu saya garis bawahi ada malamnya Pak Heri. Kadang-kadang 40 hari udah Pak, kita doanya malam aja. Gitu ya. Kalau disebut 40 hari. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ternyata di perjalanan ada hal-hal yang kalau dulu kan sebelum tahun 98 enggak ada Pak sertifikat halal. Sebelum 98. Ya, sebelum 98. Nah, kita percaya saja sama produsen-produsen ya. Dalam hal ini dalam mengolah makanannya, atau dia muslim, kemudian kita tahu kita mayoritas muslim. Namun ada accident di tahun 98. Mungkin Pak Heri pernah mendengar bahwa ada salah satu produk penyedap rasa ya, yang mengandung atau terkontaminasi babi. Nah, sejak itulah presiden kita, babinya itu jangan ke arah saya Pak. Nyebut babi tapi matanya ke saya gitu ya. Matanya tersinggung gitu Pak. Nah, jadi sejak itulah maka presiden menginstruksikan kepada MUI, singkat cerita berdirilah LP POM MUI. LP POM. Ya. Pak Pardi ini siapa sih dulunya Pak? Sebelum jadi auditor aktivitas saya, kan Pak Pardi
bukan seorang yang berasal dari kedokteran, orang kimia, Apalagi pangan gitu. apalagi pangan. Setahu saya beliau adalah seorang engineer lulusan elektro, Pak ya, Elektro. dari Unsri lagi. Unsri ya. Kok bisa loncat tidak Ya, relate? karena ada wirohnya dulu ya. Kita wirohnya dulu 2014. Saya sangat concern kepada hal-hal yang produk halal ini, sehingga ada informasi, ada lowongan untuk menjadi auditor. Saya ikut tes, kemudian ada pelatihan juga 2 hari, pelatihan full itu di asrama haji, pelatihan 2 hari, kemudian setelah pelatihan itu kita lakukan tes juga langsung oleh LP POM UI Pusat. Alhamdulillah berhasil di November 2014, kemudian di awal 2015 saya jadi auditor. 2015 jadi auditor. 2015. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Tugas auditor itu apa, Pak? Nah, ini yang penting ya, tugas Iya, auditor. karena begini, teman-teman Ojadi lovers ya. Saya punya produk, saya jualan ya. Saya sangat khawatir kalau ada yang namanya audit Ya. auditor. Jadi takut saya, Pak. Nanti yang ini salah, yang itu salah. Ya. Saya mau, waduh, ini momok yang sangat menakutkan. Saya kira teman-teman juga para pelaku UMKM yang punya produk, punya usaha, itu merupakan satu hal label yang kalau sudah ada auditor datang, Ya. waduh, ini serba menakutkan. Kalau auditor datang, duit ya. Saya sih mau ngomong gitu ya. Ya, auditor ini memang momok yang menakutkan. Jadi kalau misalkan, waduh kami belum siap, ini gimana gitu kan? Nah, jadi Iyalah, ini Pak. ini tolong agak dibedakan sedikit ya dalam hal produk halal ini. Karena begini, kita itu bukan mengaudit untuk menyalahkan atau mengkritik juga kemudian dan sebagainya. Tapi kita mengaudit itu adalah untuk memperbaiki, Pak Heri. Jadi kita datang itu justru kita lebih senang kalau apa adanya. Justru kalau penuh dengan persiapan itu dalam tanda kutip ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang ditambahkan yang selama ini tidak ada gitu kan. Apakah tidak boleh setelah diaudit itu atau mempersiapkan audit itu ada sesuatu yang ditambahkan? Boleh. Tapi kalau ditambahkan itu misalkan justru mubazir, ya kan lebih baik ya kita diskusi dulu gitu kan dengan pengusahanya atau dengan pelaku usahanya. Nah, kemudian setelah itu kita sama-sama kita berikan masukan-masukan ya, masukan-masukan yang dapat meningkatkan kualitas kehalalan suatu produk. Yang diperiksa apa, Pak? Kalau misalnya saya datang mengundang tim auditor, Ya, yang diperiksa itu pertama bahan. Bahan itu harus semua wajib bersertifikat halal ya, bahan olahan. Sementara kalau bahan yang bukan olahan, yang alami seperti cabai, bawang segala macam itu yang alami, itu tidak perlu diolah. Ya, tidak perlu ada sertifikat halal. Artinya bahannya alami. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Ya, fasilitasnya itu sebenarnya harus dedicated. Ya, dedicated itu adalah dia khusus ya, tidak boleh campur dengan dapur rumah tangga ya atau dapur-dapur lain. Ya, jadi dia ada khusus untuk itu. Tapi jangan khawatir untuk UMKM, IKN masih kecil-kecil masih gabung, nggak masalah digabung asalkan adalah tanda pemisah ya. Peralatan-peralatannya itu misalkan dipisahkan mana yang untuk rumah tangga, mana yang untuk produksi. iya, Pak. Apalagi UKM, Ya. mereka baru usaha kecil, mungkin buat keripik di rumah. sendiri. nggak masalah. Belum tentu mereka, saya punya tempat yang cukup permanen untuk menyediakan tempat khusus untuk produksi. Kadang-kadang nggak masih gabung dengan Masih dapur. gabung, Nah, betul. ini gimana? Tidak masalah, asalkan nanti misalkan begini, adalah semacam kotak atau kontainer kecil gitu yang plastik itu. Nah, ini khusus untuk produksi, misalnya piringnya, centongnya, kemudian mixernya atau apa segala macam. Jadi masukkan terpisah. terpisah betul, gitu kan. Nah, kemudian peralatan bahan ya, bahan, kemudian fasilitas, peralatannya ini
harus juga kita periksa. Kadang-kadang ada peralatan-peralatan yang terkontaminasi seperti kuas. Ya, kuas itu ada yang dari bulu babi. Saya ngelihat ke sini lagi, saya lihat ke sana aja. Tolong bulu jangan babi. Bulu babinya ke sana, Pak. Bulu Jangan babi. ke muka saya gitu. Ada yang dari bulu babi. Menghina sekali. Bulu babi. Tapi ya ini bukan mengenderet suatu kepercayaan tertentu, Pak ya. Iya. Tapi memang di Islam sebagai Muslim, yang halal itu ada jelas, yang haram itu jelas. Betul. Jadi karena sertifikat halal ini adalah produknya Muslim, jadi ya aturan-aturannya sesuai Aturan syariat Islam. Gitu kan. Nah kemudian tadi bahan, fasilitas, peralatan, kemudian proses. Yang keempat Bahan, proses, fasilitas, peralatan, dan proses pembuatan. Iya, Oke. proses. Oke. Nah proses ini mungkin semua yang tadi 3 sudah terpenuhi, tapi prosesnya, contoh saja proses misalnya yang sederhana aja, kita lebih kepada UMKM lah, stressingnya ya. Misalkan pencucian telur. Telur ini banyak digaung-gaung, tidak perlu dicuci. Kalau dicuci nanti bakterinya masuk, gitu kan? Yang ngomong siapa, gitu kan? Yang ngomong itu siapa? Nah, kita yang ngomong seperti itu, kalau kita ngomongnya lain, karena kita berdasarkan syariat, gitu kan? Berdasarkan syariat, kan kita sebagai Muslim meyakini syariat lebih kita yakini kebenarannya ketimbang yang tidak berlandaskan syariat. Jadi memenuhi hukum fikih. Hukum fikih. Jadi dia harus tahu air bagaimana hukum air. Untuk sederhananya ya kita misalkan dia harus pakai keran ya, cucinya air mengalir. Nggak ada keran Pak ya, kita pakai metode-metode yang kita ajarkan di situ. Nah, di sinilah kita ajarkan sebenarnya mengaudit itu sebagian besar ngajarin, ngasih ilmu gitu kan, ngasih ilmu kepada UMKM, pada pelaku usaha, begini loh cara mencuci telur, kemudian bahan-bahan yang kita beli makanya berkemasan kaleng yang tadinya barangkali di gudang kotor gitu kan, ada terkontaminasi kencing tikus barangkali ya, itu harus dicuci. Semua harus dicuci. Pak Pardi, kalau seperti itu proses auditornya, ya. Pengauditannya, Ya. Berarti tidak semua orang bisa langsung lulus, Pak. Ya, harus punya komitmen. Atau ada pra-audit dulu? Pra-audit tidak ada. Tidak ada pra-audit. Tidak ada pra-audit. Pra-audit itu sebenarnya administratif. Administratif, mereka mengajukan surat permohonannya. Tapi jangan khawatir, surat permohonan itu gimana cara buatnya? Sudah ada formulirnya, tinggal isi. Jadi satu kali datang audit, kalau memang ada yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dari yang sudah ditetapkan ya, LP POM MUI, auditnya gagal dong Pak? Oh tidak. Jadi kalau tidak sesuai, misalkan ini ada bahan mentega misalkan, ini tidak ada sertifikasi halalnya, kita telusurin tidak ada ini, atau kita sudah tahu bahwa ini subhat gitu kan, tidak jelas gitu kan, kita suruh ganti. Nah barangkali ketika penggantian agak butuh waktu, mungkin ada tes ya, kalau masalah makanan mungkin dia pakai merek ini dicoba dulu, pakai merek ini dicoba dulu yang pada sertifikat gitu kan. Selagi pelaku UMKM mau menuruti atau mengikuti saran-saran yang kami ajukan, saran-saran yang kami berikan kepada UMKM ini untuk mengganti bahan, mengganti peralatan, ya kan, mengganti cara prosesnya, itu insya Allah kita loloskan untuk ikut kepada komisi fatwa, gitu kan. Jadi tahapan berikutnya setelah diaudit semua di tingkat auditor sudah selesai, naik ke komisi fatwa. Nanti komisi fatwa nanti juga kami auditor mewakili pelaku usaha untuk untuk ikut sidang fatwa. Nah, di sidang fatwa itu kami juga dicecar oleh komisi fatwa. Ya kan? Jadi kayak sidang skripsi. Kenapa meloloskan? Oh, tidak, bukan meloloskan. Kami ditanyai bagaimana prosesnya, bagaimana bahannya, apakah Anda memang betul-betul yakin bahwa bahan-bahannya seperti itu, bagaimana keyakinan Anda setelah di lapangan segala macam. Karena ini kan mencakup tanggung jawab dunia dan akhirat Pak Eri.
Iya. bukan di dunia saja. Iya. Kalau lolos dari tim fatwa tadi, Kalau lolos dari tim komisi fatwa dulu sebelum tahun 2021 itu langsung keluar sertifikat, karena waktu itu EPPOM MUI adalah berwenang untuk satu-satunya lembaga yang baru dapat mengeluarkan sertifikat halal. Tetapi saat ini sertifikat halal itu diambil alih oleh Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH. Jadi setelah itu selesai nanti didaftarkan ke BPJPH melalui website online-nya, nanti dikeluarkan sertifikat halalnya melalui BPJPH. Jadi kami hanya mengeluarkan ketetapan halal. Jadi LPPOM MUI mengeluarkan ketetapan halal, nanti BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. berapa lama Pak dari audit sampai ke keluar? Biasanya ini pengalaman. Pengalaman bisa sampai 1 bulan, ya. 1 bulan. 1 bulan. Ada juga yang cepat. Kalau produknya sedikit, rata-rata cepat. Ya. Kalau produknya sedikit ya, tapi kalau produknya banyak, kalau rumah makan mungkin produknya lumayan. tergantung rumah makannya, Pak Eri. Kalau rumah makannya, menu-menunya tidak terlalu banyak, ya. Terkadang yang kita mengalami kesulitan itu ya, misalnya kan pergantian bahan. Pak Heri, pergantian bahan itu yang lama, ya, harus menyesuaikan taste-nya seperti yang saya katakan tadi, ya. Tapi kalau itu semua sudah selesai, kemudian perlengkapan administratif yang kadang-kadang NIB misalkan, NIB ini harus berbasis kritis ya, jadi dia di situ menggunakan NIB yang berbasis resiko, berbasis resiko. Nah, kebanyakan pengusaha-pengusaha karena sudah lama tidak update, kemudian setelah kita ajukan ternyata dia ditolak sehingga harus diperbaiki. Nah, perbaikan ini kadang-kadang makanya pelaku usaha ya, kalau bikin NIB usahakan bikin sendiri dan ingat username sama passwordnya. Username sama passwordnya. Jadi bisa bikin online. Tapi katanya banyak masalah Pak, servernya nge-lag lah, inilah. Itu teknis saya. Ya, atau mungkin datang kemana sih? Kalau di Palembang kantornya? Kantor MUI. Iya, kalau saya mau daftarkan NIB. Secara manual NIB. Iya, NIB. NIB itu online. Harus online. Oke. Bisa bikin sendiri. Nah, kadang-kadang kan karena pelaku usaha tidak bisa bikin sendiri, dia menyuruh orang lain yang bisa. Tentu saja ya barangkali ada fee-nya lah ya begitu ya. Saya kurang tahu masing-masing. Oh, mungkin ke komunitas-komunitas ya. Komunitas. Misalnya kalau Pak Heri misalnya bisa ya, yang sudah terbiasa online gitu ya, bisa saja. Daftar aja sendiri. Daftar aja. Nah, kalau nyuruh orang lain ini ya, ingatkan minta apa username sama passwordnya. Karena nanti ke depan ada hal-hal misalnya perlu penambahan, perlu ada perubahan aturan ini itu bisa masuk lagi. Gitu. Sebentar. Ini teman-teman para penonton jadi Anda harus pahami betul apa yang disampaikan oleh Pak Pardi, karena itu aturan yang nanti ketika Anda hadapi ketika Anda mau diaudit atau mendaftarkan sertifikasi halal produk. Dan ini 2024 saya ulangi lagi, wajib Pak ya? Wajib berarti ada sanksi. Saya mundur sedikit Pak, rumah makan kan produknya banyak, itu yang disertifikasi rumah makannya atau misalnya menunya? Jadi kalau yang sertifikasi halal ini ya tidak boleh setengah-setengah Pak Eri. Misalkan Pak, kami menu nasi gorengnya saja lah di sertifikat gitu. Ya nanti rendangnya nanti aja, nggak bisa, harus all in. Jadi semua produk. Iya, karena nanti dapurnya pasti campur di sini. Iya. Semua harus diaudit gitu kan. Dan kita tidak dari sisi biaya atau apa terkait dengan itu tidak ada, misalnya kalau ininya banyak nanti biayanya besar, enggak juga gitu kan. Tidak ada faktor kalinya di sana.
Jadi rumah makan all in. Semua yang ada di situ harus bersertifikat halal, termasuk yang dititipkan. Termasuk yang dititipkan ya. Contoh. Misalkan titip kemplang, kerupuk, dititip di rumah makan. Biasanya kan ditaruh di meja gitu Ya. ya. Di meja itu Ya. ada kerupuk-kerupuk gitu. Nah, itu harus halal itu. Oh, Dia harus ada. Pak Heri ngambil di mana nih? Oh, ngambil di misalnya perusahaan A, misalnya perusahaan A sudah sertifikat halal loh. Kalau belum, nggak boleh. ini harus part 2, teman-teman ya. Harus bagi part 2 karena menarik sekali. Ya. Proses sertifikasi halal ini ternyata tidak terlalu sulit kalau kita tahu rundownnya. Nah, ini stepnya. NIB dulu, auditor, Ya. terus setelah itu baru urusan ke LP POM MUI. Ya. Kita dipanggil lagi, Pak. Boleh? Kita dipanggil lagi ke LP POM maksudnya? Oh, enggak. Tidak. Tidak. Jadi Jadi kami yang mau kalau sudah lulus audit, lulus nih audit, Ya. ya udah kita tinggal nunggu kabar serahkan berita. kepada kami yang akan mengikuti sidang komisi mewakili, misalnya pengusahanya Pak Heri, mewakili Pak Heri di sidang komisi fatwa. Nah, disitulah makanya begini, saya sering katakan kepada owner ya, mohon maaf Pak, Ibu ya, kami agak sedikit cerewet, gitu kan? Agak sedikit cerewet. Karena apa? Karena kami di sidang komisi dicerewetin. Gitu. Harus detail pertanyaan. Berapa orang sih yang datang ke tempat pelaku usaha? 2 orang. 2 orang. 2 orang. 2 orang saja, Pak. Dan kalau untuk lolos auditornya kira-kira ada berapa, Pak? Ya. Jadi batuk saya. Ya mungkin ya kasihinlah teman-teman di Ya, jalan, Pak ya, jadi untuk begini. memuluskan lah. Jadi begini, tidak ada biaya-biaya untuk memuluskan amplop-amplop gitu ya. Jadi kami wabil khusus ya, auditor LP POM yang halal ini, yang pengurusan halal itu tidak boleh menerima amplop maupun isinya. Tidak boleh. Jadi sesuai prosedur, lewat jalur pintu kantor, berapa yang ditetapkan biaya, itulah yang dibayar. Setelah itu tidak ada pengeluaran apa-apa. Tidak ada pengeluaran apa-apa, gitu kan? Ya kalau kita Bahkan ya, makanan dan minuman yang kita audit itu tidak boleh kita makan atau kita minum. Itu kode etiknya. jadi kasihan dong Pak kalau nggak dikasih minum. Ya, kita mau audit Pak, bukan mau minum, bukan mau makan. Gitu. Jadi nggak Kalau bisa. misalnya kita kan ada timur ya, barangkali ke Iya, sana Pak. ya kan, masa ada tamu nggak Iya, dikasih masa apa? ada tamu aja. Nah, boleh silahkan kasih yang bukan yang diaudit. Misalnya silahkan beli di luar, misalnya ada air mineral, misalkan atau ada anggur gitu kan, ada apa namanya? Bukan produk yang diaudit. Bukan produk yang diaudit. Iya. Tapi yang notabene ini harus produk halal dong, jangan dikasih yang tidak halal. Jadi nggak bisa disogok Pak ya. Nggak bisa dong. Gini Pak, kesalahan kita dalam melakukan audit itu saja kita sudah jantung kita sudah bagaimana gitu. Pertanggungjawaban kita di sisi Allah nanti di akhirat gimana? Apalagi mau nerima amplop Pak. Jadi di sini memang apa ya? Auditor itu bukan mata pencaharian Pak. Oke. Rata-rata auditor itu punya mata pencaharian yang khusus di tempat lain. Kalau Pak Heri ditanyakan, auditor itu barangkali cuma 2 orang rasanya di LP POM MUI Sumsel ya, 2 orang yang S1 Pak. Yang lainnya itu kebanyakan doktor, S3, bahkan ada yang profesor. Jadi mereka tuh dosen. Dosen gitu. Jadi ini bukan pekerjaan utama untuk mencari nafkah. Bukan untuk cari nafkah. Jangan tapi salah kaprah. Jangan gitu. salah kaprah. Jadi jangan tersinggung kalau malah auditor mau dikasih apa-apa justru dia marah gitu kan. Ya. Karena di sini letak harga diri mereka. Ya, itu proses-proses auditor Pak ya. Ya. Nah, Pak Pardi, saya ada beberapa catatan. Kalau sebuah produk ya Pak ya, sebuah produk itu dia sudah memiliki sertifikasi halal, tapi dari luar negeri Pak. Ya. Dari luar negeri, dan saya di sini sebagai reseller,
menjual produk itu kembali, apakah sertifikat dari luar itu berlaku untuk di Indonesia? Ya. Jadi begini, untuk yang sudah bekerja sama dengan luar negeri ya, misalkan LP POM MUI kan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di luar negeri. Misalkan Ya. Amerika itu IPANCA, ya. Jadi kalau sudah ada kerjasama seperti itu, maka boleh tanpa harus disertifikasi ulang. Tetapi walaupun dia disertifikasi oleh lembaga yang bersangkutan di satu negara dinyatakan halal, tapi tidak ada MOU-nya dengan kita, LP POM MUI, maka di situ nantinya akan kita audit ulang. Contoh negara yang belum kerjasama kalau tidak salah itu Cina ya. Cina itu belum. Jadi walaupun misalkan dia produknya sudah disertifikasi di sana, kalau masuk Indonesia harus disertifikasi lagi. Dan apakah sertifikasi halal MUI diakui juga di negara luar? Yang punya kita? Iya, untuk Diakui ekspor. juga. Diakui. Iya, karena ada Internasional. MOU tadi. MOU tadi. Jadi MOU itu kan MOU itu begini, bukan hanya sekedar begini Pak, barangkali agak sedikit berbeda. Kalau MOU kan ya, tanda tangan sana, tanda Ya, tangan sini ya. gitu kan. Tapi tidak. MOU suatu lembaga sertifikat halal itu ya, dia menyamakan metode. Bagaimana metode antum untuk memeriksa halal? Oh, kami metodenya begini, begini, begini. Kalau oke nih satu vibrasi ya, satu sama ya caranya gitu. Dan MUI mengakui cara itu dan mereka juga mengakui cara MUI kita di Indonesia. Ya sudah, artinya terjalin kerjasama. Yang Anda sertifikat kami akui, yang kami sertifikat Anda akui, kira-kira seperti itu. Termasuk Malaysia, Brunei, Amerika juga sudah diakui. diakui. Jadi jangan khawatir ya kalau Ya. sudah. Berapa lama berlakunya sertifikat ini, Pak? Ada masa? Kalau dulu kita LP POM 2 tahun, kemudian setelah ada pergantian ke BPJPH yang mengeluarkan sertifikat awalnya jadi 4 tahun, kemudian nah sekarang ini saya lihat ini bukan domain saya Pak ya, sebenarnya kita kan auditor ya. Ya. Nah itu di BPJPH itu sudah tidak ada lagi Bocoran. expire-nya. Tidak ada expire. Tidak ada lagi. Loh, kalau begitu saya seenak saja nanti ganti Ya, supplier saya, Pak. Nanti Pak Heri bisa berkoordinasi yang bersangkutan. Undang atasannya Pak Pardi nanti. Oh, nggak bisa juga jawab. Ya, Pak Heri undang BPJPH saja. BPJPH. BPJPH. Beda lagi nih ya. Iya, BPJPH yang mengeluarkan sertifikat halal itu. Bapak Heri datang ke kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, di sana tanya. Undang aja ke sini. Iya. Ya. Soalnya ini jadi masalah. Kalau sertifikat itu seumur hidup, iya mungkin saya tapi mungkin orang yang selain saya yang diproduksi mungkin mereka seenaknya mengganti bahan baku dan prosesnya juga berubah. Artinya prosedur yang tadi dijalankan di auditor, ya kan, udah beda lagi. Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Agama dan dalam hal ini BPJPH untuk melakukan sidak barangkali Pak Heri ya. Kita harap betul itu dilakukan sidak ke pengusaha-pengusaha ya. Namun sidak ini juga harus dibekali ya, jangan hanya sekedar datang marah-marah terus obrak-abrik gitu ya. Sidak yang betul-betul memahami ya proses halal seperti apa. Jadi apa yang disidak itu betul-betul paham. Jadi pengusaha itu adalah rasa tanggung jawabnya ya gitu. Kalaupun dia tidak takut sama Allah gitu kan. Karena kan sebenarnya sertifikat halal ini harus ditekankan rasa takutnya kepada Allah itu, Pak Heri. Bukan kepada manusia, bukan kepada apa yang dilakukan sidak, bukan takut sama polisinya, bukan gitu kan. Tetapi oke lah kalau mereka tidak takut misalkan ya, atau misalnya berbeda keyakinan lah begitu ya. Nah yang minimal dia takut sama yang melakukan nanti sidaknya, itu yang kita harapkan. Pak Pardi, kalau yang non Muslim gimana Pak? Kalau dia ingin mensertifikasi halalnya? Boleh, Boleh. sama Bisa, saja. Tapi di sini ya seperti Pak Heri sebutkan tadi ya. Sistem jaminan halal. Di sistem jaminan halal itu ada namanya penyelia halal. Penyelia halal ini adalah auditor seperti kami, tapi sifatnya internal di dalam perusahaan itu sendiri ya. Nah ini ada syaratnya. Pertama dia harus Muslim, kemudian harus pegawai tetap,
Ya, jadi kemudian di ruang produksi ya memang semuanya harus muslim. Gitu kan? Anda komen ya kalau nggak ngerti, nanti Pak Padi akan jawab Ya. di kolom komen. Nanti diulang-ulang saja putar ininya di YouTube-nya. Di kolom komen nanti mungkin kita bisa lebih banyak, mungkin ada sesuatu yang tidak sempat ditanyakan. Ya. Pak Bardi, apa kesulitan auditor ini Pak? Mungkin ada cerita yang menarik di sini? Pengalaman Pak Padi selama mengaudit ini 2015 sampai 2023. Sudah 8 tahun ya? 8 tahun jadi auditor. Ya, kesulitannya pertama biasanya korporatifnya ya. Korporatif dari pengusahanya. Kalau pengusahanya korporatif ya itu enak auditnya. Tapi kalau tidak korporatif, ada yang disembunyi-sembunyikan, kita agak kerja keras gitu. Contohnya gini, misalkan yang sederhana saja yang sama-sama kita tahu, misalkan Pak Heri bikin pempek. Saya tanya, bahannya apa? Oh, bahannya ini Pak sederhana, cuman sagu sama ini saja sama ikan saja. Oh, gitu. Cuman itu Pak? Iya, cuman itu. Oh, gitu. Nggak ada yang lain? Nggak ada Pak. Terus saya tanya, emang nggak pakai garam? Oh iya Pak, pakai garam. Nah, yang beginian nih, yang begini itu jangan loh begitu. Fair aja terbuka. Kalau misalkan Pak kami pakai ini boleh nggak, gitu kan? Kadang-kadang yang mereka takutkan itu sebenarnya boleh, gitu kan? Ini yang Jangan-jangan supplier Anda, bahan yang Anda pakai itu mengandung unsur-unsur haram Pak ya? Iya. Karena diimpor dari luar. Betul. Contohnya Jadi, margarin, minyak, dan lain sebagainya ya, itu. Jadi ada yang disebut istilah kami adalah titik kritis. Menarik nih. Titik kritis. Jadi ini menarik mengenai hal air yang disebutkan tadi, kopi. Di mana air tuh titik kritisnya di mana Pak? Nah, air ya. Kan air putih. Air itu kalau asalnya dari sungai, kemudian dari sumur ya, Sungai Musi ya, disedot kemudian kita didihkan ya, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika air itu disaring ya, kan air galon ya, air siap minum itu kan tidak dimasak itu, tidak dimasak, langsung bisa diminum. Ada apa di sana? Ada penyaringan, saudara. Ada penyaringan. Dan di penyaringan itu ada yang namanya karbon aktif. Nah, karbon aktif itulah yang akan kami periksa. Jadi kenapa air putih itu justru mau disertifikat halalkan ya? Karena ada penyaringan tadi. Kadang-kadang kita ini asumsi kita bahwa kan lewat mesin. Tidak tahu bahwa di dalam mesin itu ada penyaringnya gitu. Penyaringnya itu ada karbon aktifnya, itu yang jadi masalah. Karbon aktif itu Pak Heri ada yang terbuat dari arang batok kelapa, itu tidak masalah. Ada juga yang terbuat dari tulang. Kebanyakan tulang ini adalah tulang, saya nggak ada ke sana, tulang babi. Dari mana auditor tahu kalau itu mengandung tulang babi? Di situ makanya saudara-saudara, para pengusaha, makanya dari itu perlu datangnya auditor. Seperti Pak Padi tadi. Karena orang awam tidak tahu, gitu loh. Jangan misal begini, wah ana ini tahu, ana ini misalnya Ustadz sudah pergi haji setiap tahun misalnya, setiap bulan umroh. Bukan itu masalahnya. Bukan itu. Ya kalau soal halal haram ya kami ini ya bukan ustadz ya, kami minum tidak tahu biar gitu tidak kan? terlalu panas ini. Gitu. Tetapi yang itu tadi, yang titik-titik kritis tadi ya kan, yang orang lain tidak tahu, yang kami dibekali ilmunya gitu. Kata Rasulullah, berikanlah pekerjaan atau instruksi itu ya kepada orang yang pas, yang tahu ya kan, kepada orang yang tepat gitu kan. Seperti itu Pak Heri. Nah kemudian apalagi Pak Heri yang mau ditanyakan tentang titik kritis, misalkan pempek misalnya ya yang paling banyak gitu ya, pempek itu kritisnya pertama di ikan giling. Nah karena apa? Kalau dulu ikan itu pengusaha pempek itu giling sendiri ikannya. Nah, itu nggak masalah. Tapi ketika sudah ngilingnya di pasar, tahunya udah jadi mau instan. Jadi termasuk juga bakso, apalagi bakso.
Sebenarnya agak sedikit di bawah lah kalau ikan itu, karena gilingan ikan itu tidak mungkin Tidak bercampur dengan bakso biasanya. dengan Daging ya. daging babi Daging, ya. gitu kan. Tapi kalau daging sapi ada kemungkinan bercampur Ada dengan titik kritis. di situ. Makanya bakso rata-rata kebanyakan belum bersertifikat halal. Iya. Belum tentu bakso yang Anda makan tuh halal gitu. Gitu, Ya, Pak. betul. Hati-hati jadi ya. Hati-hati. Jadi makanlah produk-produk yang halal. Yang halal. Logo, Pak. Ini terakhir logo. Ya. Orang jadi bingung sekarang. Ini logo ada tulisan halal, ada yang gambar wayang, ada yang bentuknya hijau bulat. Ya. Jadi yang mana yang resmi? Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah itu menggunakan logo yang wayang. Logo yang wayang. Tetapi kalau mau pakai logo LPPOM MUI boleh nggak? Boleh. Memang beda. Boleh. Asalkan dia di situ bukan menandakan bahwa itu adalah bersertifikat halal. Itu menandakan bahwa diaudit oleh LPPOM MUI. Karena auditor sekarang banyak, Pak Heri, perlu diketahui. Bukan hanya LPPOM MUI, ada yang lain-lain, gitu kan? Nah, wabil khusus yang diaudit oleh LPPOM MUI itu dikasih stiker misalnya atau bikin sendiri stikernya telah diaudit, ya telah diaudit oleh LPPOM MUI. Nah, pakai logo itu boleh, tapi bukan berarti dia sudah penerima sertifikat halal. Nah, sudah diaudit. Jadi tidak bisa sembarangan pakai logo halal tulisannya. Oh, enggak boleh. Nggak boleh. Apalagi cuma sekedar kata halal enggak boleh. Nah, nanti setelah keluar sertifikat halal dari BPJPH seperti yang saya katakan tadi, baru dia boleh mencantumkan logo yang wayang itu. Nah, pertanyaan barangkali yang lebih lanjutnya lagi untuk usaha-usaha besar. Pak, kami ini coba lihat di gudang kami, Pak, yang sudah pakai logo MUI, halalnya wah banyak sekali. Apakah bos kami buang ganti itu? Nah, itu kan ada sedikit keringanan ya. Itu masih dimaklumi, nanti setelah itu habis boleh baru mencetak ulang dengan menggunakan logo yang wayang. Oke, Pak Pardi, terima kasih. Minum dulu, Pak. Oh ya, halal ya. Halal dong, Pak Pardi. Kita Ini kritisnya di mana? titik kritisnya di mana, Pak ya? Di penjemuran kopi, Pak. Penjemuran kopi ya? Ya. Jemurnya suka di Di lantai. Kalau ini enggak Di pinggir kan? jalan. Di pinggir jalan. Oh enggak, Pak, ini. Enggak ya. Iya, saya nggak tahu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bahaya kalau ngomong sama Pak Pardi ini. Ya, nanti kita next lah, Pak ya. Next ya.